نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. Lalu pertanyaannya, bagaimana keadaan huruf nun dan mim ketika tidak ditasydidkan? Apakah juga dipanjangkan sebagaimana ketika ditasydidkan atau tidak? Maka di sini para ulama berbeda pendapat mengenai kadar gunnah ketika nun dan mim tidak ditasydidkan. Ketika nun dan mim bertasydid, maka para ulama sepakat mereka berada pada tingkatan yang paling tinggi, gunnah yang sempurna, atau menurut Syekh Aiman Suwaid, gunnah yang paling sempurna. Adapun menurut Syekh Utsman Murad, cukup saja katakan gunnah yang sempurna. Ketika sukun dan bertemu dengan huruf-huruf yang mesti diidghamkan bi gunnah, menurut Syekh Aiman Suwaid sama kedudukannya dengan ketika bertasydid dari sisi kadar panjangnya. Makanya menurut Syekh Aiman Suwaid, nun dan mim bertasydid dengan nun dan mim ketika terjadi idgham bi gunnah itu kadar panjangnya sama dan istilahnya disebut dengan gunnah yang paling sempurna, gunnah akmal ma takun. Gunnah yang paling sempurna, akmal ma takun. Adapun Asy-Syaikh Utsman Murad mengatakan bertasydid dan juga idgham bi gunnah cukup saja sebut gunnah kamilah. Apakah ada pendapat yang lain selain kedua pendapat ini? Sebetulnya ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa idgham bi gunnah secara tingkatan di bawah mim dan nun bertasydid. Jadi ada yang paling sempurna, kemudian ada yang sempurna. Yang sempurna itu idgham bi gunnah. Ini menurut pendapat yang ketiga. Ya. Lalu bagaimana ketika bukan idgham bi gunnah? Ketika bukan idgham bi gunnah, ada keadaan yang disebut ikhfa atau qalb. Ini sama levelnya menurut Asy-Syaikh Aiman Suwaid ketika nun sakinah atau mim sakinah berada dalam keadaan yang mesti diikhfakan atau mesti diiqlabkan, maka mereka berada pada tingkatan yang sempurna. Istilahnya gunnah kamilah. Adapun menurut Asy-Syaikh Aiman Suwaid, mau yang bertasydid, mau yang idgham bi gunnah, mau yang ikhfa atau qalb, itu disamakan saja levelnya dan disebut dengan gunnah kamilah yang sempurna. Apakah ada pendapat ketiga? Ada pendapat yang menyatakan bahwa nun dan mim bertasydid itu satu level sendiri, idgham bi gunnah satu level sendiri, dan ikhfa atau qalb satu level tersendiri. Jadi tiga keadaan ini terbagi tiga tingkatan. Paling sempurna paling sempurna yang bertasydid, sempurna untuk idgham bi gunnah, dan sempurna tapi tidak sesempurna sebelumnya itu untuk ikhfa dan iqlab. Jadi kurang lebih ada tiga pendapat ya kalau kita rinci. Mengapa Asy-Syaikh Aiman Suwaid itu membedakan antara bertasydid dan idgham bi gunnah dengan ikhfa atau qalb, sedangkan Asy-Syaikh Utsman Murad tidak membedakannya? Untuk pendapat yang ketiga tidak kita bahas karena kita tidak mendapatkan rincian
penjelasan berapa kadar panjangnya, begitu ya. Kalau di sini jelas. Kenapa Syekh Utsman Murad itu mengatakan bahwa yang bertasydid, yang idgham bi gunnah, yang ikhfa atau qalb cukup disebut dengan satu istilah saja, yaitu gunnah kamilah yang sempurna. Karena beliau berpendapat bahwa kadar panjangnya sama. Jadi kenapa Syekh Utsman Murad itu mengistilahkan dengan satu istilah saja? Karena beliau berpendapat kadar panjangnya sama. Adapun mengapa Syekh Aiman Suwaid memisahkan antara bertasydid dan idgham bi gunnah pada satu keadaan, pada satu level, dan ikhfa dengan ikhfa dan qalb pada level yang lain? Karena menurut Syekh Aiman Suwaid, panjangnya gunnah bertasydid dan juga idgham bi gunnah itu lebih panjang sedikit daripada ketika ikhfa atau qalb. Begitu. Makanya beliau memisahkan yang akmal lebih panjang sedikit daripada yang kamilah. Adapun menurut Syekh Utsman Murad tidak, sama semuanya. Lalu mana yang kebanyakan diamalkan? Wallahu a'lam. Kalau yang banyak-banyakan diamalkannya yang mana? Akan tetapi selama kami bertalaqi, baik itu dengan para masyayikh yang berasal dari Timur Tengah ataupun para masyayikh yang berasal dari dalam negeri ini, ternyata mereka sepanjang kami bertalaqi tidak membedakan antara tiga keadaan ini. Jadi lebih dekat ke pendapatnya Syekh Utsman Murad yang menyatakan bahwa panjang kadar penahanan suara untuk gunnah bertasydid, idgham bi gunnah, dan ikhfa serta qalb ini sama. Tadi hitungannya kurang lebih kalau kita konversi di ketukan ya sekitar 3 ketukan kalau ketukannya lambat. Inna, seperti itu kurang lebih. Inna amma, kurang lebih segitu. Ya, kurang lebih sepanjang itu. Wallahu a'lam. Kemudian pada keadaan yang lain, yakni ketika nun atau mim sukun diizharkan, maka baik Syekh Aiman Suwaidi atau juga Syekh Utsman Murad termasuk pendapat yang ketiga sepakat bahwa gunnah pada izhar itu gunnah yang naqisah. Apa itu naqisah? Naqisah itu gunnah yang kurang. Kenapa disebut kurang? Karena nun dan mim dibaca sama panjangnya dengan huruf hijaiyah yang lain yang berada dalam keadaan sukun. Tinggal disesuaikan dengan sifat bainiyahnya saja. Misal alhamdu, antara lam dengan mim sama panjangnya. Alhamdu, maka gunanya sedikit. Ham. Tidak alhamdu, tidak seperti itu. Atau an'amta alaihim, tidak dibaca an'amta alaihim. Atau alam nashrah laka sadrak, tidak dibaca alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa, tidak dibaca alam tara kaif, dan seterusnya. Jadi sepakat, gunnahnya gunnah naqisah. Karena cara membacanya dibaca satu harokat biasa disesuaikan dengan sifat bainiyahnya. Sifat bainiyah yang terdapat pada huruf mim dan juga nun. Kemudian bagaimana untuk mim dan nun berharokat? Apakah nun dan mim berharokat juga ada sifat gunnahnya? Jawabannya ada, akan tetapi dalam keadaan yang sangat tipis, dalam level yang paling rendah.
Asy-Syaikh Utsman Murad dalam kitab Salsabil tidak menyebutkan tingkatan ini. Beliau hanya membagi gunnah menjadi dua. Yang pertama kamilah, yang kedua naqisah. Kamilah untuk tasydid bi gunnah dan ikhfa, sedangkan yang naqisah untuk izhar. Adapun Asy-Syaikh Aiman Suwaid menambahkan satu lagi keadaan, yakni ketika nun dan mim berharakat, di mana dia berada pada tingkatan gunnah yang paling rendah, maka beliau menyebutnya gunnah anqasu ma takun, gunnah yang berada pada level terendah. Maksudnya bagaimana dan bagaimana cara membacanya? Ketika kita mengucapkan mim dan nun berharakat, maka gunnahnya tetap ada, akan tetapi sekilas saja ketika kita mau membuka makhraj. Ketika huruf dalam keadaan berharakat, makhraj itu kan saling menjauh, tabaud. Ketika huruf berharakat, maka makhraj saling menjauh. Maka ketika kita mengucapkan huruf mim fathah misalnya, tentu saja kita mesti menempelkan makhrajnya dulu. Ketika mau dibuka, pada saat itulah ada gunnah sedikit yang mengalir dari khayshum. Nah, nya itu yang mengalir dari khayshum. Akan tetapi ketika bunyi a-nya, ketika sudah bunyi mad-nya, mesti kembali lagi ke jauf. Bukan ma. Dan juga bukan dihilangkan 100% gunnahnya ba. Nggak bisa jadi nggak bisa jadi Kalau dihilangkan 100% gunnahnya nggak bisa jadi ba. Ma. Silakan. Mi. Mu. Na. Ni. Nu. Dan ini sebetulnya sama dengan huruf hijaiyah yang lain. Huruf hijaiyah yang lain ketika sebelum terbukanya pasti berada di makhraj. Huruf ba pasti di bibir dulu, ba. Tapi ketika madnya, huruf berharokatnya tidak di bibir lagi. Kalau di bibir terus kayak gimana? Nggak keluar ya. Harus dibuka, dikeluarkan. Nah, suara harokatnya itu lagi-lagi kembali ke jauf. Oleh karena itu, ini peringatan yang sangat penting bahwa seluruh huruf hijaiyah yang berharokat, suaranya tetap mesti mengalir dari jauf. Seluruhnya, tanpa ada pengecualian. Suara harokat huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya pasti dari jauf. Begitu. Adapun makhrajnya hanya di awalnya saja. Berbeda dengan sukun, maka berakhir di makhrajnya. Kalau sukun, maka mesti berakhir di makhrajnya. Begitu pula mim dan nun ketika izhar di belakang, berarti kan sukun. Rabbil alamin. Harus di makhraj. Lidahnya menyentuh langit-langit, kemudian gunnahnya mesti mengalir dari rongga hidung dengan tingkatan yang naqisah. Al-alamin. Silakan. Al-alamin. Ujungnya an. Tidak kepanjangan menjadi al-alamin. Panjangan. Juga tidak hilang gunnahnya. Seperti apa? Misalnya seperti ini, al-alamin. Gunnahnya hilang, nggak ada n-nya. Atau menimbulkan suara yang baru, misalnya seperti ini, al-alamin. Suara yang baru, nggak jelas itu mirip apa gitu ya. Seperti ada tambahan huruf dal. Begitu pula huruf mim, ar-rahmanir rahim. Silakan. Yang digunah yang mana? Yang nya, bukan hi-nya, bukan ar-rahim.
itu belum gunah di situ. Itu mad bukan gunah. Ar-Rahim, ya, bukan dipanjangkan. Ar-Rahim, bukan dipanjangkan, juga bukan dihilangkan. Ar-Rahim, nggak ada gunahnya, dan tidak juga menambah sesuatu yang baru. Ar-Rahim, sesuatu yang baru, ya, bukan gunah. Maka penting untuk diperhatikan permasalahan ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol ya Ustaz. Misalnya pada saat mim dan nun bertasydid lebih dari ketukan 4 ketukan cepat atau 3 ketukan lambat tadi, apakah itu lah? Apakah memanjangkan mim dan nun bertasydid lebih dari ketentuan itu lahan? Ya lahan. Berlebihan dalam memberikan sifat lahan, kurang dalam menunaikan sifat lahan. Sama-sama zalim itu ya. Zalim dalam artian tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berlebihan lahan, kurang juga lahan. Seperti itu. Maka dari itu penting untuk kita selalu bertalaqi supaya terbiasa. Oh, ternyata segini. Walaupun sebagian masyayikh ada yang memang memberikan rentang yang dimaafkan gitu. Ya kalau lebihnya segini masih dimaafkan. Kalau kurangnya sedikit masih dimaafkan. Itu ada yang seperti itu. Yang penting jangan sampai benar-benar berlebihan. Biasanya ini orang yang punya keahlian cengkok, memanfaatkan gunnah untuk diliuk-liukan suaranya sampai berlebihan. Atau misalnya kurang sama sekali sampai menghilangkan tasydidnya. Nah, ini bisa lahan jali kalau sudah hilang tasydidnya. Ya, begitu. Kalau masalah berlebihan sifat atau kurang sifat tapi dia tidak mengubah hakikat huruf tersebut, ini masih lahan khafi, lahan yang tidak mengubah makna. Tapi kalau sudah mengubah hakikat, baik itu mengubah menjadi huruf yang lain atau menambah huruf yang baru atau mengurangi huruf yang ada, maka itu termasuk lahan yang dapat mengubah makna, seperti itu. Dan untuk mim dan nun bertasydid, mau di tengah atau di akhir panjangnya sama. Sama seperti nun dan mim izhar, mau di tengah atau di akhir panjangnya sama. Misal minal gham, ditahan karena dia sukun, tasydid bukan sukun. Kalau misalnya sukun ya tidak. Misalnya gham itu sukun. Ya, atau walajan, tasydid. Jangan walajan. Itu belum tasydid, hilang satu nunnya berarti. Hilang satu nunnya, mesti ditasydidkan. Begitu. Mau di tengah, mau di akhir untuk nun yang sukun dan juga mim yang sukun dan bertasydid itu sama panjangnya. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Bukan huruf syiddah, juga bukan huruf gunnah, di mana di belakang tidak dipanjangkan. Misalnya wabilun fatol, ini keliru, bukan fatol tapi fatol, karena mesti di nabar, min hal adal dinabar. Mustatir, mustamir, tidak dipanjangkan. Mustatir, kenapa dipanjangin? Karena rohnya 2. Bukan, tidak seperti itu cara membacanya. Tapi nun dan mim bertasydid sama, dipanjangkan. Wallahu a'lam. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا